Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak menjadi ahlul yakin padamu. Golongkan kami menjadi orang yang berhati ikhlas, yang benar-benar bisa taubatan nasuha. Golongkan kami menjadi ahli syukur. Indahkan kami dengan menjadi ahli sabar. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab hadirin. Yakin? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun yang terucap? Mendengarkan tidak? Apakah Allah tahu isi hati? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tahu persoalan kita? Persoalan negeri kita? Apakah Allah tahu solusi terbaik? Masya Allah. Apakah ada yang bisa menolong selain Allah? Justru masalah kita adalah terlalu sibuk dengan selain Allah. Kita tuh jarang mengandalkan Allah sepenuh hati. Kalau ada apa-apa, kita lebih sibuk dengan selain Allah. Bahkan ketika sedang menyebut nama Allah juga kita sering tidak ingat kepada Allah. Sedang takbir, Allahu Akbar, lisan yang menyeru. Sedang sholat juga sedang sujud sering lupa bahwa kita sedang sujud kepada Allah. Benar? Tasbih, takbir, tahmid, jari memang menghitung, lisan memang bersuara, tapi hati tidak juga ke Allah. Itulah masalah kita. Kepada Allahnya belum serius. Sering sekali kalau ada kejadian seakan-akan kejadian itu lepas dari kekuasaan Allah. Padahal segala-gala yang ada di alam semesta ini pasti ciptaan Allah. Benar? Pasti milik Allah. Benar? Pasti dalam genggaman Allah. Benar?
Adakah sesuatu di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya. Adakah sesuatu di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Apakah ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak dalam kekuasaan Allah? Apakah ada yang bisa terjadi di alam ini tanpa izin Allah? Harusnya apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita takuti dan cemaskan, cuma satu ujungnya, Allah, ke Allah. Ingin apa? Pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Benar? Takut apa? Pasti yang kita takuti juga ada dalam genggaman Allah. Makanya masalah kita yang sangat besar dalam hidup ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, politik, budaya, tapi masalahnya adalah kurang yakin ke Allah. Sepakat? Alhamdulillah, karena sudah sepakat. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja pembahasan judul. Kita lanjutkan ke isi ya. Ada 4 ilmu wajib yang tidak boleh tidak harus kita miliki kalau kita ingin selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. 4 saja, tidak boleh tidak tahu yang 4 ini. Wajib tahu, wajib paham, wajib bisa apa? Tahu, paham, bisa. Ada satu lagi, wajib istiqomah. Kalau mendengar, tahu, tidak cukup, harus belajar lebih dalam lagi, paham. Kalau sudah paham, mujahadah, bersungguh-sungguh mempraktekannya, bisa. Tapi untuk makom mulia itu harus istiqomah. Karena dalam sehari ini cuma 4 kejadian. 1, kita akan melakukan kebaikan karena kita bukan setan. Ada di sini? Ini insya Allah punya iman, punya kebaikan. Yang kedua, kita pasti melakukan kesalahan karena kita bukan malaikat. Pasti bikin salah. Banyak mana antara kebaikan dan kesalahan? Banyak mana antara kebaikan dan kesalahan yang kita lakukan? Salah satu ciri tobat adalah berani ngaku ya. Yang ketiga, yang pasti akan terjadi dalam hidup ini adalah nikmat dari Allah. Tidak bisa tidak. Ini pasti kita diselimuti nikmat. Benarkah? Dan yang keempat, pasti ada dalam hidup kita yang namanya musibah. Jadi cuma 4 ini saja. Ada taat, ada maksiat, ada nikmat, ada musibah. Ada lagi yang lain selain itu? Semua ini kalau disikapi dengan benar, manfaat. 4 ilmu terpenting menghadapi yang tadi adalah kalau kebaikan syaratnya adalah ikhlas. Karena amal itu bukan amalnya yang terpenting, tapi diterimanya amal kita. Iya kan? Dari amal itu yang penting itu bukan amalnya, tapi diterimanya amal. Haji bukan sahnya saja, tapi
diterima oleh Allah, mabrur. Sholat bukan sah sholatnya saja, tapi sholatnya diterima. Sedekah yang manfaat itu yang diterima. Sedekah tidak ikhlas tidak diterima. Berjihad terbunuh sekalipun tidak ikhlas tidak diterima. Makanya jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana saya berbuat baik, tapi bagaimana amal ini diterima oleh Allah. Sepakat? Bagaimana ngurus keluarga diterima oleh Allah. Perkara istri enggak nerima kebaikan suami, itu urusan istri dengan Allah. Tapi perkara suami berjuang agar apa yang dilakukannya sebagai kepala keluarga diterima Allah, itu yang penting. Sama istri juga. Ibu, Bu, mana yang terpenting? Disayang suami atau dimarah suami? Nah, bingung begini. Jangan ragu-ragu, Bu, ini nggak ada nilainya. Ya mana yang terpenting, Bu? Disayang suami atau dimarah suami? Takut salah jadi bingung. Mana yang lebih penting, disayang suami atau disayang Allah? Ya, suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia. Ibu nyari dibahagiakan suami, ibu akan menderita. Ibu mencari dibahagiakan Allah, itu Allah yang punya, pemilik segala hati, pembulak-balik hati. Shh. Hei, akhwan, duduk ya. Sekali berdiri puluhan yang terhalangi. Sampai di mana barusan? Nih seperti saya ceramah begini. Tidak penting, bukan terpenting bagi saya ceramahnya disukai jamaah. Sekarang ceramah saya disukai jamaah, tapi Allah nggak suka sama saya, gimana? Terpenting dari sebuah ceramah adalah Allah yang maha mendengar, ridho. Dah, selebihnya terserah Allah, dimasukin ke hati siapa, dibulak-balik hati siapa. Makanya kita tidak usah repot-repot membagus-bagus ceramah supaya orang kagum, tapi menjaga hati, lisan, sikap supaya Allah ridho. Jelas hadirin? Ini sangat penting, Bu, Pak. Ibu buat apa beli tas mahal-mahal? Pertama, tidak lunas. Yang kedua, disangka KW. Yang ketiga, enggak diterima Allah, udah digotong ke sana sini, rugi. Pikirkan selalu, kalau saya berbuat baik, fokusnya adalah diterima kebaikan ini oleh Allah. Sepakat hadirin? Wajib bagi kita belajar tentang ikhlas, paham tentang ikhlas, dan mati-matian sekuat tenaga agar bisa memiliki hati yang ikhlas. Kalau enggak ada ikhlas, enggak ada nilainya apapun yang kita perbuat. Sayang jarang orang memikirkan keikhlasan. Bahkan ada yang tidak tahu ikhlas dan riya itu apa. Bahkan ada lagi yang tertipu merasa ikhlas, padahal ketika berhadapan dengan Allah di akhirat nanti tidak diterima. Ini ceramah ini, oh bahayanya tuh diterima atau tidak oleh Allah. Dua, ilmu yang kedua yang sangat penting adalah ilmu tobat. Wajib bagi kita belajar tobat, ilmu tobat, dan wajib bagi kita bermujahadah untuk tobat. Kalau yang pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua ini taubat.
Kenapa? Karena kita ini tidak terancam oleh siapapun selain terancam oleh zalamtu nafsi. Tidak ada yang membuat kita sengsara, celaka dunia akhirat selain dosa siapa? Kenapa sih sok jarang jawab begini hadirin? Dosa siapa yang membahayakan kita hadirin? Kan enak gitu kalau ngaku. Mana yang lebih membahayakan hidup kita? Dosanya Mas Ahok atau dosa sendiri? Benar. Ini serius, jangan kebanyakan mikirin dosa orang sampai lupa kepada dosa sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan balik ke kita. Keburukan yang kita lakukan balik ke kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita adalah orang yang paling mencelakakan diri sendiri. Bahaya mana? Omongan jelek orang ke kita, omongan jelek kita ke orang. Nah, Bu, Ibu, siapa yang membuat hidup Ibu sengsara? Kejelekan kelakuan suami atau kejelekan kelakuan ibu sendiri? Kejelekan suami sendiri katanya. Ibu teh kombinasi ya antara ngaku dan cari teman. Dengerin Bu, kalau lelaki menjawab seperti ini, wahai kaum lelaki, kalau kita sebagai lelaki sengsara itu karena kekurangan dan kejelekan istri atau karena kejelekan kita sendiri sebagai lelaki? Saya bangga jadi kaum lelaki ya, tegas. Cuman masalahnya suka cuman ngomongnya aja. Contohnya ini nih, Bapak, Pak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau, walaupun Bapak jangan berburuk sangka hadirin, ngaku aja udah lumayan. Teruskan, banyak mana amal atau dosa? Berarti harus banyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali sehari tanpa dosa. Kira-kira pantasnya kita berapa kali sehari? Cung, Bapak berapa? 101? Oh, mirip Rasul Pak. Berapa Pak? 1000? Waduh, keren ya, karena Umar juga 10.000 Pak. Abu Hurairah 10.000 ya kalau tidak salah. Jadi pada lemes begini nih kan. Bayangkan dosa hampir tiap saat kita perbuat, tapi istighfarnya sedikit. Kita seperti naik mobil yang kacanya tuh terus kena tinta hitam. Gelap di mana-mana. Bahagia, tenang tidak naik mobil yang kacanya gelap. Boro-boro bahagia, boro-boro lihat jalan, stres sepanjang waktu. Makanya maaf, orang-orang yang sedikit tobatnya itulah manusia yang zalim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, itu manusia zalim.
Makanya hadirin, ayo wajah-wajah ini mah amalannya yang paling bagus apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu kalau mata salah lihat istighfar, bukan masya Allah. Ya subhanallah, ya Allah, kinclong banget, Allahu Akbar, subhanallah, nggak cocok. Tapi istighfar itu harus disertai memalingkan pandangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kesentuh, selain istighfar, ambil wudhu, sholat, minta ampun. Ada tingkatan-tingkatannya. Tidak selesai dengan istighfar saja. Kalau sudah berkaitan dengan hak orang, sambil istighfar, sambil kembalikan. Tapi paling tidak kita terus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ngobrol, bisa sombong, bisa mengada-ada, bisa dilebih-lebihkan, bisa ujub, bisa dusta, bisa gibah, bisa fitnah, bisa sum'ah. Berapa banyak yang keluar dalam obrolan. Bayangkan selesai ngobrol banyak dosa. Makanya kalau sambil ngobrol mah istighfar we. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naik motor, klek, astagfirullahaladzim. Gugur dosa terus-terus. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Barang siapa yang melazimkan istighfar, sebagian hadis lain aktsarul istighfar, memperbanyak istighfar, Allah melapangkan dari kesempitan hatinya, Allah membukakan jalan keluar dari persoalannya, dan Allah mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi Bu, Pak, lebih baik istighfar. Benar? Siapa yang mau ngapusin dosa kalau bukan kita mohon ampunan Allah? Ya. Sempat nonton di ILC waktu kemarin? Pada nonton? Ya sudah. Saya nggak tahu itu mau yang keberapa, dikira teh ngomong yang ketiga. Kapolri, Panglima, kan saya duduknya tuh, baru siap-siap. Dilewat. Habis satu babak, masuk babak kedua, kelewat. Daripada capek mikirin kapan saya bicara, mendingan istighfar. Belum tentu niatnya lurus, belum tentu ngomongnya benar. Mungkin ada ujub, ada ria, ada takabur. Duduk di sana dilihat orang pakai kamera, diem aja bisa jadi maksiat itu. Dalam diam itu. Istighfar saja. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Istighfar itu zikrullah, Pak. Dan istighfar itu sangat-sangat disukai Allah. Kegembiraan Allah melihat orang yang bertobat itu melampaui kegembiraan orang yang di padang pasir kehilangan kendaraannya dan perbekalannya sampai putus asa, berbaring nunggu mati, tiba-tiba datang kudanya. Oh ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Ini fatal hadirin. Nggak pernah ada sengaco itu omongan. Saking gembira. Nah Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada orang itu. Jadi kalau kita istighfar, tobat, kita tuh nyenengin Allah. Sehingga Allah menjanjikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Bagian dari tobat adalah istighfar. Ayo istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Panjang sedikit. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih panjang sedikit. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Doa istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu 3 kegelapan. Gelapnya malam dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, ditelan dalam gelapnya perut ikan, lolos tuh. Makanya ibu, bapak, kawan-kawan, kalau ingin tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Di antara zikirnya adalah istighfar. Karena kita tahu dosa yang kita lakukan. Benar? Sejujurnya saya mah ngadepin situasi sulit zaman heboh waktu itu ya. Masih ingat? 10 tahun yang lalu Pak. Kasih amalan oleh guru saya mah cuman air mata tobat aja. Istighfar, orang yang menghina sekeras mungkin biarin menghina pribadi mah. Nggak ada bahayanya. Istighfar, alhamdulillah. Belajar tobat. Ada istighfar yang bisa membuat kita masuk surga kalau meninggal. Kalau pagi dibaca dengan yakin, sore meninggal masuk surga, sore dibaca dengan yakin, malam meninggal masuk surga. Sudah tahu? Sayyidul Istighfar. Buka di internet nanti ada. Hafal belum? Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Oh, ini mantap Pak. Duhai Tuhanku, Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Khalaq la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku menetapi perjanjian denganmu semampuku. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukanku. Hamba mengakui semua limpahan nikmat darimu padaku. Hamba mengakui dosa-dosa. Maka ampunilah hamba ya Allah. Karena tiada yang bisa mengampuni dosa selain hanya Engkau. Bagus? Harus hafal ya. Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Kalau kurang zikir, stres. Galau, istighfar. Sedih, istighfar. Cemburu, istighfar. Banyak keinginan, istighfar. Takut, istighfar. Suami marah, istighfar. Punya hutang, bayar, hadirin ya. Istighfar dan bayar. Belum dapat jodoh, istighfar. Surat Nuh ayat 10 ya, hafalin tuh. Rezeki mampet, istighfar. Susah punya anak, istighfar. Pokoknya mah jalan keluar lewat istighfar. Siap ini? Cobalah amalkan 1000 kali minimal ya. Caranya ini tidak wajib, tapi bagi yang merasa banyak dosa 1000 tuh kurang. 1000 itu caranya begini. 100 sebelum sholat, 100 sesudah sholat. Dikali 5, 1000, benar? Istighfar yang mana? Terserah yang mana, yang penting tembus sampai ke hati. Jadi bukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kurang bagus, seperti maafin. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya wahai yang maha agung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan terlalu keras karena suka membuat orang tersinggung. Lagi di depan suami, astagfirullahaladzim. Salah apa saya Bu? Begitu. 3. Ilmu penting lainnya adalah ilmu syukur. Setiap karunia belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu selain mukmin. Mau diapain aja oleh Allah kalau benar menyikapinya, inna asabatu sarra'u syakar. Jika Allah memberikan karunia, syukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Hei kawan-kawan, kita ini menderita bukan karena kurang karunia. Kita ini menderita karena kurang bersyukur. Betul? Kalau saja kita ahli syukur, maka yang paling susah dalam hidup ini adalah susah sengsara. Apa? Pakai shin. Kalau kita ahli syukur, niscaya kita akan
syu sya syang sara, jangan gitu-gitu amat. Ulangi apa? Karena nggak ada pintunya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi karunia ini belum jadi apa-apa. Ini baru jadi kebaikan kalau syukur. Kalau kurang syukur, coba sekali-kali pakai jeruk manis kek. Kalau penuh mantap nih, kurang anget begitu. Kalau rasa syukur, masya Allah, tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan dari bakteri, dibotoli, diangkut, dimasukkan gelas bersih sampai di sini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Bayangkan kalau kita harus nyari sendiri air, ongkos ke mata airnya juga udah bikin bangkrut. Masya Allah, belum harus menyelidiki kuman-kuman, bawa mikroskop sebelum minum. Oh, minum dulu ya. Alhamdulillah, masuk ke sini tanpa harus diatur. Yang bagian ke paru-paru nutup. Coba kalau masuk ke paru-paru hadirin, ngeluarin yang gimana? Klep ini otomatis masuk ke sini, dicerna, dibereskan, sampai nanti dia ke pori-pori, ke ujung-ujung. Nih ciri-cirinya berkeringat. Ini asalnya dari minum. Nikmat hadirin, benar? Hayo, mau bahagia? Mau ditambah nikmatnya oleh Allah? Serius nih? Kita ini nelangsa karena sibuk memikirkan keinginan daripada memikirkan mensyukuri apa yang ada. Sibuk memikirkan yang belum ada daripada sibuk mensyukuri yang ada. Kita sibuk memikirkan yang kurang daripada mensyukuri yang ada. Makanya tiap ingin, tiap berharap, balik ke syukur. Karena Allah tidak menambah karena banyaknya ingin, tapi Allah menjanjikan tambahan dengan banyaknya syukur. Siap ini kita mengarungi kehidupan bahagia? Siap tidak nih? Jangan aneh yang mengamalkan ini bahagia. Saya lagi belajar mengamalkannya ya, belum istiqomah, tapi kerasa enak sekali hidup ini hadirin. Mau tidak nih? Karena wajah-wajah ini wajah-wajah tertekan ya. Oh, kita mulai dari bangun tidur. Oh, saya ceritakan dulu cerita orang yang sengsara ya. Ada orang yang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh derita. Duh, ini teh otot tuh jadi kaku begini. Gitu. Kenapa ya? Kolesterol nih pasti naik nih. Lutut lagi sakit, asam urat nih pasti nih. Aduh, cilaka. Bangun tidur udah cilaka. Lalu dia menguap. Bau apa nih? Nah ya, dia sendiri yang menguap, dia yang menghisapkan, mulut tetangga hidung. Jangan bising, jangan bising. Ini belum subuh. Di masjid lagi terlalu keras mikrofonnya, bising aja. Ngambek. Ayam siapa tuh? Diracun. Jam segini udah ngongok kayak apa? Ayam basah. Kongkorongok, berkokok. Mau makan. Mau ke kamar mandi, irit air, mahal loh air sekarang. Bekas siapa nih kamar mandi, bau begini, amit-amit pengen muntah aja. Dari bangun udah menderita pak.
Cepetan makan sarapan Ibu. Jangan masak nasi goreng, bosen. Belum dimasakin udah bosen. Kan ini ada nasi uduk. Nasi uduk yang di warung depan. Itu telurnya dikit, Bu. Ngambek. Belum beli udah enek. Sini, sebel banget cuman ada ini. Sambil sebel sambil dikunyah. Mana sambal? Sambal sekarang kurang pedas, nggak ngemodal tuh pabrik. Ngambek sama pabrik. Sambil nonton TV, berita sekarang nggak ada yang bener, ngaco aja. Ini lagi ada penyanyi, bibir tebel nyanyi, ngaca dong kamu. Ngambek sama penyanyi. Aduh. Pindahkan ke channel sepak bola, ke pinggir, blow on banget pakai ke pinggir. Ini harusnya nggak dipakai nih pemain kayak gini. Ngambek sama pemain Pak. Sinetron kacau, pemainnya tuh suka beda dengan kelakuan sehari-hari, ngambek sama. Mau naik kendaraan, bensin tinggal segini, udah mahal, ngambek sama bensin Pak. Mobil jadi makin boros, bentar lagi STNK habis, pusing saya, gitu Pak. Padahal dia yang bayar, dia yang make. Apa ini mendung kayak gini? Cuaca kacau sekarang, nggak ada yang bener. Hampir setahun hujan terus menerus, baju nggak ada yang kering, banjir, bocor, kacau hidup ini, kacau hidupnya. Pas naik mobil, macet di mana-mana, macet, amit-amit, macet, amit-amit. Apalagi perempatan ini paling kacau sedunia, merahnya lama, hijaunya sebentar, gak adil banget, ngambek sama lampu merah. Polisi lagi kurang kerjaan, pakai masker kayak ninja aja. Di luar negeri nggak ada yang kayak gitu, padahal belum pernah ke luar negeri. Sok tahu aja ngomel terus Pak. Ada mobil bagus deh, pasti nyicil loh, nyicil. Nggak ada mobil lunas sekarang, ngambek sama mobil orang. Gitu Pak. Ada tukang koran sekarang beritanya nggak benar, media sudah berpihak. Sini beli satu, tetap dia beli. Pernah dengar orang yang ngomel terus gitu Pak? Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Pasti jelas lah, suara sendiri gimana nggak jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mending kita ganti dengan hamdalah yuk. Pak, demi Allah saya bersumpah ya, kalau orang banyak memuji Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala asyakur. Allah itu maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekecil apapun, asyakur itu artinya Allah tuh maha melipat gandakan ganjaran terhadap sekecil apapun kebaikan hambanya. Jadi walaupun kita alhamdulillah atau di hati alhamdulillah ya Allah, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau sirkan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Bangun tidur, buka, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih engkau beri umur. Terima kasih ya Allah. Bangun. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat. Lihat kanan kiri ya Allah, kelihatan semua berwarna. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, paru-paru saya normal, bisa menghisap dengan baik. Alhamdulillah. Suara apa itu? Suara saya, hadirin. Ayam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau perdengarkan suara ayam berkokok. Telinga saya masih normal. Ambil stretching, coba sambungkan tangan, pengen tahu nikmat, sambungkan, ya angkat, Alhamdulillah, enak,
Enak tidak? Alhamdulillah, enak kan? Ayo kita ulangi 100 kali. Tuh kan, enak tuh nggak lama. Yang lama itu syukur. Jadi pengen duren terus nggak bisa. Makan duren 1 karung, jadi kita yang dikarungin ya. Yang nikmat itu syukur. Makanya bangun tidur stretching. Alhamdulillah ya Allah, tangan lengkap, Masya Allah, masih bisa bergerak. Tek, ya Allah, kumplit tulang-tulangnya. Masya Allah, itu deh sampai praktek betulan. Ke kamar mandi dekat, Alhamdulillah, kamar mandi dekat. Sing sadar hadirin, coba kalau jauh. Hah? Saudara udah ngerasain derita kebelet? Ke kamar mandi dekat, Alhamdulillah ada pintunya. Coba toilet nggak ada pintunya, nggak bisa fokus hadirin. Pas ada kuncinya, pernah ada toilet nggak ada kuncinya, nggak tenang tuh Pak. Posisi kaki jadi nggak stabil, nahan pintu Pak. Kan kita syukurin Pak yang kecil-kecil, benar? Alhamdulillah, ceklek, selotin. Pas dilihat WC ada lubangnya, Alhamdulillah. Coba nggak ada lubangnya toilet Pak, apa nggak stres kita di sana? Maaf hadirin ya, saya mohon maaf. Buang angin, buang air kecil, BAB itu nikmat dari Allah. Kalau kita nggak bisa melakukannya, derita kita Pak. Makanya sing syukur ketika kita bisa bersih-bersih kotoran dari diri itu. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Nggak usah menjerit sambil Alhamdulillah, nggak usah gitu ya. Tidak pada tempatnya hadirin. Tapi di hati itu syukur sekali. Kalau mau wudhu, buka keran, ya Allah, air dekat, mudah, bening. Berapa banyak yang sulit ketemu air bersih, betul? Palestina, jangankan untuk mandi, untuk nyuci, minum aja dibatasi. Alhamdulillah ya Allah. Sing dari hati itu lihat air, ya Allah, Alhamdulillah. Apalagi pas mandi ada sabun, harum, sampo. Berapa banyak yang tidak bisa bertemu dengan sabun. Masya Allah. Buka lemari, Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan pakaian segini banyaknya. Dinikmati hadirin, Masya Allah, bisa pakai pakaian. Sebagian saudara kita tidak bisa karena tangan kakinya susah bergerak. Makan, tadi saya sarapan bubur Manado Pak. Aduh, berasnya dari mana, sayurannya, tambah lagi jambar roti diiris kecil-kecil Pak. Enak. Ya Allah, ini ibu jambal, itu ikan jambar roti kan dari laut mana, melahirkan nak jambal, ditangkap oleh nelayan mana, dijual ke pedagang di mana, diangkut pakai truk, dijual ke tukang bubur, sekarang sampai ke piring saya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Saya 55 tahun hidup nggak pernah sehari pun Allah nggak ngasih rezeki ke saya Pak. Ngumpul dari mana-mana. Nikmat makanan. Di sini masih berasa lidah kita Pak. Kecium bau asin. Aroma, ikut bahagia gak sih? Oh beneran hadirin, bahagia. Makan, jalan, bahagia, betulan tuh hadirin. Banyak masalah yang harus diselesaikan, tapi jangan menghilangkan syukur atas yang ada. Oh kan hujan tuh, kemarin ceramah di Solo, lagi ceramah banyak begini, hampir seperti ini. Baru 10 menit sound system mati. Untung cuman listrik yang mati, bukan sayanya ya. Serius.
Udah doa, datang aja seorang bawa speaker kecil. Alhamdulillah. Ceramah lantang karena speakernya kecil untuk banyak. Hampir seperti ini jamaahnya. Selesai ceramah tuh habis tenaga, nikmat sekali tidur. Plek deh, alhamdulillah. Allah ngasih gantinya nikmat tidur. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Ah enak, naik kendaraan, tadi subuh dibonceng naik motor, ini segar menghirup udara tuh Pak. Naik motornya ada, nggak harus jalan kaki karena jauh, udaranya juga segar, dinikmati itu. Datang pohon-pohon besar, oh banyak oksigen gitu, bukan genderuwo, oksigen. Nikmat sampai ke masjid banyak jamaah. Alhamdulillah. Malam-malam anak misalkan ngompol, alhamdulillah, berarti celana harus diganti ya. Untung anak bisa ngompol, coba nggak bisa pipis kan repot Pak. Cari hikmah yang membuat syukur. Sekecil apapun alhamdulillah. Mau seperti itu hadirin? Rasakan dunia yang berbeda. Dunia ada berita yang neken, mending kita nyukurin yang ada daripada berita yang tidak enak. Betul? Kan otak ini suka lari kemana aja. Mikirin ini, mikirin itu, nyelek sana, nyelek sini. Sampai lupa nikmat yang ada, lupa dosa yang harus kita tobatin. Mudah-mudahan ceramah ini membuat kita lebih sibuk tobat, sibuk bersyukur. Karena banyakkan dosa yang harus kita tobatin dan tenggelam dalam nikmat yang harus kita syukuri. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf ceramahnya sederhana. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hati, sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya, lagi maha mengetahui segalanya ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Itu An-Nisa 147. Yang tadi waman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim adalah surat Al-Baqarah 158. Nah ini beberapa dalil. Wa may yaqtarif hasanatan tajid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kami akan memberikan kepadanya fiha husna, tambahan kebaikan pada kebaikannya. Innallaha ghafurun syakura. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Jangan takut kepada nikmat yang belum ada ya. Semua nikmat yang belum ada itu ada dalam genggaman Allah. Takutlah tidak mensyukuri nikmat yang ada. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih hadirin. Kita bagi waktunya. Ada informasi, ada yang mau ditanyakan? Saya kira ini udah sangat jelas ya. Ibu mau nanya, jangan mempersulit orang lain ya Bu ya. Terima kasih. Ibu silakan Bu. Sebentar, duhur jam berapa nih? 11.39. Saya ingin di penghujung pertemuan ini kita bisa membaca ayat Quran, istighfar dan muhasabah ya. Sangat perlu bagi kita mendoakan negeri kita ini. Karena situasi sekarang sepertinya harus membuat kita banyak doa. Banyak istighfar ya. Ada di tempat gempa yang istighfar terus Bu. Si gempa itu nggak bisa mengenai dirinya. Keluarganya selamat.
Ada juga yang hidupnya banyak bersyukur dan istighfar. Pedagang itu justru diselamatkan dari kebangkrutan. Allah Maha membalas sekecil apapun kebaikan hambanya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya gini, ada kepala rumah tangga pekerja keras, dia sukses gitu ya dalam mendidik anaknya. Permasalahannya tidak sholat, bagaimana menurut AA ya? Itu satu. Dua, zikir yang paling afdal itu kan katanya la ilaha illallah ya ayah, afdal zikri. Terus di sini kan tadi istighfar, sholawat itu bagaimana kita ingin semua gitu. Iya Bu, itu suami yang baik mendidik anaknya tapi belum sholat, maka lebih baik lagi kalau dia sholat. Ya, dah beres. Ya, maksudnya caranya gitu gimana? Caranya yang paling kuat itu didoain Bu. Kemudian diajak baik-baik. Dia kata nggak level, belum selevel yang itu gitu. Sadar sih sadar, belum bisa gitu ya. Doain Bu, istrinya harus banyak istighfar supaya oleh Allah diberi jalan keluar, dan juga banyak bersyukur supaya ditambah karunia-Nya. Kalau ibu ingin zikir semua, gini aja Bu lah, khusus buat ibu ya. Istighfar 10.000. Kemudian la ilaha illallah 20.000. Alhamdulillah. Nggak kebagian. Ibu mah mau dinasehatin enggak? Iya. Bu, jadi waktu ibu dipakai apa aja, zikir aja nggak sempat. Saya mah Bu memikirkan begini, karena saya tahu dalil fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Jadi orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak zikrullah ta'ala. Fadzkuruni adzkurkum. Kita ingat Allah, Allah ingat ke kita secara spesial. Otak dibuat cerdas, hati dibuat bening, pikiran dibuat jernih, tubuh dibuat kuat, ide dikasih, keperluan dicukupi. Itu berkah dari orang zikir. Harusnya mah kita tuh zikir terus Bu, gitu. Kalau saya mah target dalam hidup mah serapat mungkin zikrullah, karena Rasulullah juga serapat mungkin zikir. Karena masalah kita tuh adalah pada waktu kita tidak berzikir. Ya maaf, berarti zikir apa saja ya? Semuanya buat ibu lah ya. Ibu baca buku zikir ya, beli bukunya, dan ibu zikir yang banyak. Yang mana aja Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu dulu Bu, belum selesai. Terima kasih Bu. Justru masalah kita tuh ketika tidak zikir, itulah saat nafsu merajalela, syahwat menguasai. Kalau kita zikir tapi saya zikirnya baru lisan, itu lebih baik zikir lisan daripada nganggur. Menganga aja, zikir enggak, ngomong enggak. Dan jauh lebih baik daripada ngomong tidak manfaat, dan jauh lebih baik daripada ngomong maksiat. Kan tingkatannya mulut tuh maksiat, kemudian sia-sia, tidak manfaat, ya zikir saja. Walaupun belum ingat ke Allah, mulut udah pakai zikir, itu udah barokah tuh. Jelas? Tidak boleh emosi hadirin. Tanggal 12 Desember hari Senin, saudara kalau ada waktu ke Bandung ya, kita adakan gerak jalan sehati. Gerak jalan di depan Unpad Bandung tuh di Monumen Perjuangan. Kita gerak jalan, ini mah bukan aksi damai, ini mah aksi jalan. Dengan saudara kita yang memiliki kekhususan, yang lumpuh, yang tunanetra, yang tunarungu, atau difabel yang lainnya, sama-sama. Jadi saudara nanti bisa menuntun saudaranya yang tidak lihat, bisa menggendong yang tidak bisa jalan. Ini adalah jalan sehat untuk menguatkan iman, selain mengikatkan silaturahim. Buka aja di Facebook atau di mana yang ada informasi ini ya.
Kalau bisa ikut ke sana, mudah-mudahan jadi dakwah. Kita akan dengar juga nanti puisi, curhat, pengalaman dari orang-orang yang memiliki kekhususan, sehingga kita bisa bersyukur atas karunia Allah yang ada, dan juga kita bisa peduli kepada saudara kita lebih lagi. Begitu. Ada pertanyaan, Ikhwan? Silahkan petugas sedekah, kita mengumpulkan sedekah ya. Tahun lalu, bulan lalu, Oktober 9 terkumpul 45 juta, sedangkan, Alhamdulillah 48 juta, terima kasih. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih baik. Operasional untuk segala macam kegiatan ini perlu 45 juta. Jadi semoga tidak tekor ya. Hadirin, lakukanlah yang terbaik. Setiap sedekah pasti dilihat oleh Allah dan kembali kepada dirinya. Silakan penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu harus jelas dulu, ini ada jasadnya tidak? Oh ya, Mas, maaf ya. Jangan emosi ya. Saya Fauzi. Saya mau bertanya, bagaimana caranya badan saya ini berzikir, hati saya berzikir, tapi merasa saat berzikir tidak selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya selalu ingat kepada Allah? Iya Pak, pertama harus tekad ya, saya ingin menjadi ahli zikir. Karena derajat seseorang ditentukan oleh zikirnya Pak. Zikir kita tidak boleh ngarang, tapi zikir yang sudah ada saja sudah mencukupi. Yang kedua doa Pak. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak doa itu Pak. Allahumma a'ini ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Minta ditolong, karena yang bisa membuat kita zikir adalah pertolongan Allah. 3, ibu bapak harus rajin mendatangi majelis yang membuat kita kenal ke Allah, yakin ke Allah. Karena ini berkaitan dengan ilmu Pak. Kurang ilmu susah zikirnya. Yang keempat, mujahadah, bapak harus ngamalin. Latihan, ditarget Pak. Target ini supaya kita selalu dalam keadaan zikir. Ya. Halo? Iya Pak. Sebetulnya sudah banyak yang dicontohkan Rasul yang pakai target-target, dan tidak ada salahnya kita buat target pribadi, bukan bid'ah, tapi upaya kita mengistiqomahkan zikir. Tanpa target, tanpa progres. Seperti memanah tanpa target, biasanya yang ngejeri tetangga Pak ya. Harus ada target. Lalu Bapak harus sering kumpul dengan teman-teman yang juga ahli zikir. Ya. Terima kasih Pak. Satu terakhir supaya ganjil ya. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Cecep dari Ujung Harapan Bekasi. Iya Cep. Mau tanya mengenai berkaitan dengan hal yang pertama tadi, ikhlas. Saya rasakan ibadah yang saya lakukan ini berhubungan dengan yang 3 amalan yang ditolak itu. Yang jihad, yang dermawan, sama yang satu lagi itu saya lupa. Itu saya rasakan ibadah saya ini belum ikhlas. Iya. Masih saya rasakan karena saya lagi dipepet masalah sama Allah. Jadinya saya niatnya tuh ibadahnya supaya saya lepas dari masalah ini. Itu gimana niat saya? Gak apa-apa, sepanjang yakin yang melepaskannya Allah, itu gak apa-apa Pak. Bapak amalan apa sekarang andalannya? Al-Quran. Al-Quran tambah Pak. Dengan Al-Quran khatam tiap hari apa? Saya masih berusaha 1 hari 50 ayat. Kurang pisan atau Pak. Persoalan banyak. Kurang. Udah ditambah istighfar Pak. Istighfar insyaallah. Ya. Mohon doanya juga. Belum selesai Pak. Sholatnya tepat waktu tidak? Alhamdulillah. Berjamaah tidak? Iya, alhamdulillah. Di masjid tidak? Di musola. Kurang gede Pak ya. Musolanya sebelah rumah soalnya. Masjid ada di sana? Ada tapi jauh. Nah itulah sana ya. Tahajud enggak?
Belum. Ini dia masalah, Pak. Berat bangunnya saya kadang-kadang kalau shift sore pulangnya malam, bangun-bangun udah as-sholatu khairum minan naum, udah subuh. Ya udah atuh selamat menikmati masalah aja kalau gitu mah ya. Jangan gitu atuh. Atuh pengen ditolong oleh Allah tapi pengen yang enak-enak melulu. Nah, pergi ke masjid, sholat subuh di masjid jamaah. Tahajud jangan lepas. Wasta'inu bisabri wassalah. Banyak istighfar, banyak hamdallah, banyak nolong orang. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Banyak nolong orang ya. Sama itu sujudnya saya tambah doanya yang ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis, boleh nggak? Boleh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau subhana rabbiyal a'la sampai selesai, udah itu selesai sholat baru ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis. Sambil jalan, duduk, berdiri, berbaring, terus zikir, minta tolong ke Allah. Kalau saya lihat mah yang cocok mah ini mah istighfar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa saya laksanain dengan istiqomah. Mohon doanya. Semoga Allah menolong. Amin ya Allah. Habis waktunya Bang, nanti kita di belakang aja ya. Mari kita tutup dengan membaca zikir sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin, Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini. Dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Allah tahu setiap dosa dan maksiat yang kita perbuat. Allah menyaksikan setiap aib yang kita sembunyikan. Tiada penghalang dari semua karunia selain dosa yang melimpah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Bersihkan ya Allah dari aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni kami yang pernah mendekati zina ya Allah. Ampuni siapapun yang pernah tergelincir berbuat nista, Engkau pasti lihat. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat terjerumus. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya. Berikan hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Yang menjadi jalan kami bisa hijrah ke jalan-Mu. Berkahi ya Allah usianya, ilmunya, keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menzolimi kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau satu-satunya penolong kami. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami.
hanya Engkau yang kuasa mengabulkan doa. Ya Hayyu Ya Qayyum taqabbal minna ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa hadirin, doa amin ya Allah, amin. Doa hadirin, Allah Maha mendengar. Mudah bagi Allah merubah takdir apa. Doakan negeri kita hadirin Allah ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini. Jangan biarkan negeri kami berpecah belah, saling melukai ya Allah. Lembutkan hati yang keras. Persatukan umatmu ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang soleh. Para pemimpin yang takut padamu, yang patuh padamu, yang amanah ya Allah, yang adil. Yang dapat membimbing kami untuk dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang mengkhianatimu ya Allah, yang melupakanmu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, mohon maaf, mohon doakan supaya AA bisa diampuni Allah dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.